Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu berkesempatan untuk menghadiri tahasus bahasa Arab. Untuk bisa memahami Al-Quran, kita butuh bahasa Arab. Untuk memahami syariat ini, kita butuh bahasa Arab. Bahasa Arab, jika digunakan hanya untuk sehari-hari, maka ia tidak bisa mendatangkan kemanfaatan yang besar. Bahasa Arab jika dipelajari untuk bercakap-cakap saja, maka sama halnya dengan bahasa-bahasa lain. Akan tetapi, jika bahasa Arab digunakan untuk memahami Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salaful ummah, yaitu orang-orang terdahulu dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah akan memberikan al-barakah, ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah, kenikmatan yang tak ada henti-hentinya, dan kebaikan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita untuk bisa mempelajari dengan bersungguh-sungguh, ya. Meskipun waktu, kondisi, dan situasi terkadang tidak memungkinkan untuk kita hadir, akan tetapi manfaatkanlah waktu dan kesempatan yang tidak bisa datang kedua kali. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena yang hadir hanya 2 orang, kita akan memberikan pilihan. Ya. Kita akan lanjutkan, ya, dengan pembahasan ad-darsu tabi', atau kita akan membahas muqaddimah sifatu qaumin nabi. Ya. Jadi ada 2 pilihan, ya. Kita masuk durusul lughah, ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7, atau kita coba mempelajari, mengimplementasikan dari muqaddimah, ya. Bukan pembahasan secara menyeluruh, muqaddimah dari sifat saum Nabi yang akan dibahas di hari Rabu pekan depan. Bagaimana? Di sini ada Pak Andriana, Masya Allah. Ada Pak Pandu. Ya, barakallahu fikuma. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum yang hadir
di pertemuan malam hari ini. Ya, kita meminta pendapat. Silakan, Pak Pandu. Kalau dari Ana Ustadz mungkin bisa mukodimah. Oh, mukaddimah. Ya, baik. Bagaimana dengan Pak Andriana? Terima kasih, Pak Pandu. Syukron. Nah, Ustaz, Ya, Mukadimah, Mukadimah. mukaddimah. Naam. Ya, baik. Bila demikian, kita akan membahas tentang mukaddimah. Ya, sifat saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah di-share ya, ada di grup ya. Dan saya coba akan share ya di Zoom ini ya pembahasan tentang sifat saum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa terlihat ikhwan sekalian di Zoom antum? Bisa, Ustaz. Kelihatan Alhamdulillah. Kelihatan ya, jelas ya. Dan bisa di zoom in kalau antum klik 2 kali gitu ya. Sifatu saumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jelas judulnya ya. Sifat adalah sebuah karakter ya atau akhlak ya yang ada ya pada diri Nabi dalam kondisi berpuasa ya. Puasa di mana? Di bulan Ramadan. Ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ya. Lalu ditambahkan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Baik, kita akan mengambil pelajaran dari mukaddimah kita kali ini ya. Seperti contoh, di sini antum bisa lihat ada saya akan coba untuk menggaris atau membulatkan berwarna merah ya. Nah, di sini ada judulnya ya. Judulnya, apa judulnya tulisannya ada yang tak bisa baca? Fadilah, Fado, Mm-mm. Fado, Fado, Fadhailus Siyam. Saum, Siam. Betul, betul. Saum betul, tapi itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, yaitu siam. Ya, Siam. fadilah betul. Fadilah itu jumlahnya 1. Kalau banyak namanya fadhail. Ya. Kalau saum itu hanya satu puasanya. Kalau banyak puasanya, jumlahnya namanya siam. Ya. Kan kita sering mendengar ya dalam ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya. Bukan saum ya. Kalau saum cuma 1 puasanya. Kalau siam jumlahnya banyak ya. Dari judulnya saja fadhailus siyam. Keutamaan-keutamaan puasa ya. Keutamaan-keutamaan puasa. Kenapa sebegitu banyak keutamaan puasa? Karena puasa itu adalah syariat dari zaman dahulu. Bahkan dari zaman Nabi Adam alaihi salam ya sampai nabi terakhir itu ada syariat yang namanya puasa. Nah, dari mana asal kata siam? Dari kata soma yasumu ya, yang artinya adalah menahan diri dari yang namanya syahwat. Hmm. Apa artinya soma yasumu ya ikhwan? Menahan dari sahur. Iya, dari syahwat ya, dan syahwat itu apa sih? Nah, kadang salah kaprah juga nih kita memahami. Syahwat apa artinya? Ada yang tahu? sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Ya, artinya syahwat demikian ya. Maka lebih tepatnya adalah ya, syahwat itu adalah ya sifat dasar yang dimiliki oleh manusia baik itu sebuah kebaikan maupun sebuah keburukan. Ya. Contoh misalkan makan. Makan baik apa buruk ya ikhwah? Baik. Baik. Itu syahwat juga.
ya kan? Ya. Ada nggak yang buruk? Ada. Makan makanan yang haram, ya. Segala sesuatu yang sifatnya syahwat itu ada dua sisi yang berbeda, ya. Ada yang melakukan perzinahan, maka lawannya apa? Berhubung Pernikah, pernikahan. pernikahan, ya kan? Ya, pernikahan. Makan dengan tangan kanan, maka lawannya makan Makan dengan tangan kiri. kiri. Nah, ya. Jadi jelas ya yang disebut dengan syahwat. Ya, sesuatu yang sifatnya naluri manusia, ya, baik ataupun buruk. Nah, mengerem syahwat buruk itu dengan cara puasa, ya. Bisa dipahami, fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Thayyib. Kita lanjutkan. Di sini keutamaan puasa ya nanti antum akan dibahas nanti di pertemuan hari Rabu ya. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang akan kita bahas secara bahasa secara spesifik ya. Nah, ada yang namanya judulnya Fadlu Syahri Ramadan. Judul-judulnya nanti kita bahas di sini ya. Ada yang tahu ya? Nih, kita bulatkan. Nah, Fadlu Syahri Ramadan artinya apa? Fadlu sama, fadilah apa? Kata yang sama. Keutamaan Keutamaan syahri. Eh, mu- apa syahr? Bulan? Bulan Bulan apa? Ramadan. 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 Keutamaan bulan Ramadan. Memang ada apa di bulan Ramadan sampai diberikan keutamaan? Sebelum kita masuk secara detail, ya lihat secara bahasa. Ada Syahdu. kata syahru Ramadan. Dalam Al-Quran kan ada ya, ayat Ada 185 Al-Baqarah. Syahru artinya adalah bulan. Dan awal dari bulan itu adalah ketika bulan itu muncul. Makanya disebut dengan hilal. Hilal itu adalah bulan muda, ya, bulan muncul. Ya, awal permulaan bulan muncul itu namanya hilal. Ya, mulai pergantian bulan. Ya, disebut dengan syahr. Ya, hilal. Ya. Ada kata Ramadan. Apa sih artinya Ramadan? Dari kata Ramadan. Ya. Artinya adalah satu kondisi di mana alam ini menjadi panas. Apa bahasa kita ini? panas gimana maksudnya? Panas gimana maksudnya nih? Kan cuaca, iklim itu berbeda-beda ya. Setiap negara, setiap daerah, setiap benua ya. Akan tetapi rujukan dalam bulan Ramadan itu ditujukan pada ya musim panas di Mekah dan Madinah. Ya, maka Ramadan itu artinya teriknya matahari. Di saat teriknya matahari kita disuruh puasa. Ujiannya itu berat kan? Ya, semakin berat. Mungkin kalau yang di kutub utara tidak, tapi Allah berikan hikmahnya puasa di kutub Lama utara misalnya. lebih lama. Gitu ya. Ya, ada yang puasa di Kalau kutub utara di sini. kalau Indonesia pas lagi musim hujan, kadang musim panas kan. Nah, Apa di geser-geser? Indonesia, iya betul. Dan itu di antara hikmahnya, ya. Kalau kita hitung dalam 24 jam, ya, biasanya di Indonesia lah, puasa dari pukul, ya anggaplah kita sama ratakan jam 5 misalkan, azan gitu ya, sampai waktu maghrib berapa jam? Jam 6 misalkan. Tiga, 13, Berapa tiga jam? belas, 13. Ya,
13. Ya, 13 jam. Ya. Ternyata ada waktu terlama dan waktu tercepat. Kalau antum pelajari, ternyata waktu terlama di mana? Daerah selatan atau utara. Utara atau selatan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengetahui kemampuan mereka di cuaca dingin itu lebih kuat ya dibandingkan kemampuan manusia di musim panas. Ya. Maka dari itu asal mula bulan Ramadan itu ada di bulan yang dimana musimnya panas. Ya. Di Mekah itu kalau tidak salah ya Mekah Madinah ya lebih kurang ya. Ya. Kalau tidak salah kurang dari 13 jam. Ya. Kurang dari 13 jam karena cuacanya memang panas. Tapi tergantung kepada musim. Karena kan kadangkala kita bulan Ramadan itu di bulan Maret ya. Kadangkala pas di bulan musim panas gitu ya. Dan perintah puasa itu pada saat di musim kemarau atau di musim panas. Yaitu di bulan Ramadan. Pahim tuh insyaallah? Baik. Baik, insya Allah. Insyaallah ya. Dari kita tahu ya keutamaan bulan Ramadan ya sedikit-sedikit kita bahas lah gitu ya. Ada bulan Quran, ada pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan terbelenggu dan lain sebagainya. Itu diantaranya ya. Baik, ada yang ditanyakan ya Ikhwan? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik. Ya. Kalau bulan, Berikutnya. Hah? Ustaz, kalau bulannya tadi banyak, kalau Hmm. satu apa tadi? Syahrul apa kalau banyak itu? Kalau banyak ya namanya ashhur. Sini nggak ada ashhur. Ashhur itu artinya bulan-bulan. Banyak bulan. Ya. Syahrun itu satu bulan. Ya. Kayak saum siam. Ya. Bisa dipahami insya Allah. Insya Allah. Ya. Lalu berikutnya kita lewatkan beberapa poin. Ya. Ada di sini. Ya. Ada puasa di hari yang ragu. Ya. Apa maksudnya di sini? Ya. Yang mana Ustaz ya? Yang saya coba bulatkan sebentar. Soma Yaum Nah, yang Syam ini ya. Ah, ya. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Ya. Barang siapa yang berpuasa di hari syak. Syak itu dia bingung ya, ragu. Dirinya dia bingung. Ragu, ini udah puasa atau belum ya? Ini kan fenomena di negara kita ya. Kalau di Ini maksudnya negara-negara, awal masuk bulan puasa Ramadan gitu ya? iya, ya. Apakah awal masuk dan juga akhir biasanya tuh, ya. Kan Hmm. ada ya yang puasa Muhammadiyah kan hari hari Senin ya kemungkinan ya. Ya, hisabnya hari Senin ya. Pemerintah nanti sidang isbat di hari Ahad ya. Ahad sore. Terlihat atau tidak hilalnya. Kalau tidak terlihat maka di hari Selasa puasanya. Nah, ini kita ragu nih mau ikut pemerintah apa Muhammadiyah. Kan begitu. Ya. Karena keilmuan kita sedikit ya, belum begitu banyak, belum kita cari tahu lagi, akhirnya ada keraguan-raguan. Maka kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Maka dia sudah mendurhakai Abul Qasim, yaitu nama lain dari Rasulullah. Ya. Maka harusnya apa? Ketika itu kita bingung, cari tahu, ya. Atau kita mencari tahu kepada pakarnya dan ahlinya. Oh, ternyata
ya ahlus sunnah itu harus ya mengikuti ulil amri, pemimpin. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah salah gimana ya? Salahkan nanti dosanya ke pemerintah. Ya, karena ketidakilmuan kita, kita hanya taklid, ikut saja nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita tahu dan bisa memfilter, oh ternyata memang ya kita punya teropong, ya kita bisa melihat secara langsung, oh ternyata hilal itu terlihat dan besar kemungkinan di hari Senin, maka puasa di hari Senin, ya tanpa keraguan-raguan. Ya, Apa Ustadz nanya, nah, kalau misalnya udah kelihatan di di apa di daerah Jakarta misalnya gitu, tapi hmm, di daerah timur belum gitu misalnya, betul. Dari Sabang sampai itu Merauke kan beda ya. Mm, iya, misalnya Nah, di wilayah timur kan lebih awal gitu kan, mm, mm, beberapa jam gitu kan, dua mm, jam tuh. Kalau mm, di wilayah Merauke belum kelihatan, nanti pas di Sabang misalnya terlihat, itu apa gimana Ustaz ya? iya, nah. Dalam hal ini ya pemerintah dari Kementerian Agama memberikan ya batas minimal ya dari penglihatan hilal. Makanya ada derajat ya, bisa dilihat derajatnya. Nanti dikalkulasikan dari Sabang sampai Merauke itu harus minimal 3 derajat. Ya, apanya yang 3 derajat? Ya, eh, jarak atau ukuran dari hilal tersebut. Ya, misalnya di Aceh terlihat, ya di Medan tidak, ya. Lalu di Padang terlihat, di tempat yang lain tidak gitu ya. Maka yang terlihat itu dilihat apakah memang 3 derajat, di atas 3 derajat. Kalau di atas 3 derajat, maka besok masuk Ramadan. Ya, ini ketetapan dari pemerintah Indonesia. Berbeda dengan pemerintah Arab Saudi. Ya, dengan memperhitungkan daerah mereka, mereka meyakini bahwa meskipun di bawah 3 derajat, maka itu sudah mencukupi. Yang penting ada yang terlihat. Ya, jadi punya standar yang berbeda. Ya, standar dari apa namanya Liga Bangsa-Bangsa itu kan ada ya, ya dengan standar dari daerah ASEAN ya itu berbeda, kebijakannya itu berbeda, ya. Maka dalam hal Kalau ya, dulu itu gimana Ustaz? Kalau ini kan sekarang ya, mm-mm, ini apa namanya itu? Kalau dulu waktu zaman Rasulullah itu seperti apa tuh, misalnya kan iya, sekarang baik, teropong, nah itu mau mm-mm, kalau ngerujuk mm-mm, waktu zaman mm-mm. Rasulullah itu seperti apa? Naam. Ya, kalau di zaman Rasulullah apabila terlihat hilal ya, di sini ada nih poin yang ketiga ya. Nah, garis bawahi lagi ya. Nah, in syahida syahidun fasumu wa aftiru. Ya. Apabila seorang syahid artinya adalah orang yang melihat hilal itu ternyata melihat ya, maka puasalah masuk awal Ramadan atau berbukalah ya akhir Ramadan, melihat hilal lagi kan akhir Ramadan. Untuk Iya, penetapan Idul Fitri, maka berbukalah, jangan berpuasa. Nah, syaratnya tidak ada perhitungan harus di atas 3 derajat gitu ya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Maka Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal ketika Idul Fitri ya, penetapan. Ya. Lalu wansiku laha ya, berpegang teguh fa in gumma alaikum apabila ya tidak terlihat atau bahasa kitanya apa ya? eh, samar-samar tutup. ya, redup gitu ya, kurang Hmm. jelas.
Fa'akmilu salasina. Nah, maka sempurnakanlah 30 hari. Fa'in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Ya, tapi kalau yang samar-samar itu yang melihat ada 2 orang, ya, maka berbukalah dan berpuasalah dan berbuka. Ya. Ternyata yang samar-samar ini, ya, yang melihat banyak sekali. Bukan cuma satu, ya, banyak. Ya. Itu di zaman Nabi dilakukan demikian. Ya, di setiap daerah, ya, di setiap daerah. Ketika ada, langsung laksanakan. Laksanakan puasa. Kalau sudah berbentuk dalam pemerintahan, maka ulil amri yang bertindak. Ya, daerah masing-masing berpuasa. Ya, pahim tum insyaallah. Mau nanya, Ustaz. Nah, silakan. Kalau Indonesia kan tadi tuh, kalau di Saudi cukup ngelihat aja tuh udah kelihatan, artinya bisa berpuasa gitu, Ustaz ya. Kalau di Indonesia berarti harus kebijakan pemerintah berarti itu ya, Ustaz ya, bagaimana? Ya, Yang 3 ya, derajat. pertimbangan dari pemerintah isbat, ya kan meninjau negara kita ini kan luas ya. Waktunya Ya, berbeda-beda gitu ya. Ditinjau tuh ya. dari Sabang sampai Merauke. Ya, berapa persen ya kelihatan hilalnya. Ternyata ya dari 50 titik misalkan, hanya 20 titik yang terlihat hilal. Maka dapat dipastikan ya digenapkan menjadi 30 hari. Ya ada mekanismenya. Ya, ada mekanismenya. Ya. Dan itu ya harus transparan, harusnya ya, harusnya ya. Pemerintah kita harusnya transparan ya dalam menjelaskan hal tersebut. Ya, dari berapa titik hanya terlihat 20 dan 50. Kalau dari 50 titik, 40 titik terlihat hilal. Ya, maka dapat dipastikan eh, besok ya puasa atau Idul Fitri. Ya, seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Bagaimana insya Allah. Ya, Ini termasuk mudah-mudahan. buat ini juga, Ustaz ya. Kalau Idul Adha juga sama ya, Sama, buat sama, penentuan. sama. Kak, Sebenarnya bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha, setiap bulan akhir bulan sama awal bulan itu eh, Anda mau nanya ya, juga Ustaz jadinya. ya, Kalau di ini Anda, kalau di kalender itu mm-mm, udah ditetapkan ya. kan Heeh, bagaimana? putus-putus suaranya. Iya, maaf sinyalnya Ya, Ustaz. Kalau heeh, apa, kan pakai kalender ya. iya, Misalnya tanggal 1 nih, 1 Ramadan misalnya jatuhnya hari Selasa kalau di Indonesia gitu ya. mm-mm. Ternyata kalau di sana kelihatan jadi bisa hari Senin tanggal 1-nya. Kalendernya berubah, Ustaz. Itu apa gimana ya? Iya, betul. Karena Hijriyah itu dilihat dari ru'yah, dari penglihatan. Dan penglihatan itu mudah sebenarnya. Ya, kalau di padang pasir apalagi mudah untuk dilihat. Ya, pergantian kalender Hijriah itu apa? Tidak mengikuti hisab. Hisab itu apa? Perhitungan matematik, perhitungan kalkulasi, ya, bukan perubahan mataharinya, ya, tapi Masehi, kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah itu dari bentuk bulan. Kalau antum melihat ada bulan purnama di malam ini misalkan, ya, itu bertanda bahwa pertengahan bulan Hijriah, ya. Maka yang lebih akurat adalah ya melalui kalender Hijriah karena terlihat, ya. Hisab itu tidak terlihat, ya.
tidak bisa terlihat. Nah, makanya kalau antum perhatikan gitu ya, dari kalender Hijriah dengan kalender Masehi, perbedaannya itu jauh, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat Muhammadiyah itu mengikuti hisab, ya, perhitungan, dan itu bukan eh, apa namanya kaidah atau aturan yang diajarkan Nabi. Tapi bukan berarti itu haram, bukan. Hanya sebagai patokan saja, ya. Yang sudah sahih, yang benar adalah menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Itu sudah benar tuh. Hanya saja mekanismenya harus disederhanakan. Jangan sedikit-sedikit tidak terlihat mendung langsung dibilang ya digenapkan, ya. Seperti itu. Ya, jadi tidak bisa menjadi patokan khusus hisab, itu tidak bisa. Ya, ya. Tidak bisa mengikuti apa namanya perhitungan kalender Masehi, karena bisa berubah, bisa maju, bisa mundur, ya, bisa maju, Hmm. bisa mundur. Bisa dipahami insyaallah. Ya, pahami Ustaz. Ana mau tapi masih pasti Heeh. nggak misal kalau di ini kan kalau di Hmm. Masehi itu kan karena dia modelnya fix gitu kan Ustaz ya. Nah, kalau Ya, ini kan memang melihat melihat bulan gitu kan. bulan. Kan Mm-mm. memang sebenarnya kan ngelihatnya pakai komaria kan dengan bulan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Betul. kalau ini tadi misalnya tanggal satunya itu berarti di kalendernya kan kalau di Indonesia kan kalender udah dicetak tuh tanggal Mm-mm. satunya hari ini. Nah, kalau di Mm. Saudi apakah dicetak gitu juga maju mundur? Kalau maju mundur tuh gimana, Ustaz? Itu sih mau nanya itu. Kalau hari sama, hanya Iya, tanggalnya berbeda. iya, Ya, iya. bisa. Maksudnya misalnya Heeh. tanggalnya itu misalnya kan ternyata ini 30 nih. Nah, berarti kan tanggal satunya harusnya kan apakah dia emang udah bikin cetakan kalender kayak di Indonesia gitu atau gimana Ustaz ya? Ya, kalender Hijriah itu ya ada yang hisab, menggunakan hisab, tetap ada perhitungan hisabnya gitu ya, perkiraan. Kan ada algoritmanya ya. Tapi tetap nanti dilihat, ditinjau dari apa? Hilal, ya. Ditinjau dari hilal. Maka kalau kita memahami lebih dalam, ya, kalender Hijriah itu tidak bisa, ya, direncanakan dalam 1 tahun. Kayak kita kan ya, bulan Iya, Desember, ya, ketika pengen apa namanya, pergantian tahun, biasanya bercuti. ada yang jual kalender, ya, Iya, ya, ganti kalender gitu ya. Tujuannya adalah nanti kalau ada perencanaan, planning-planning dan lain sebagainya, kan begitu ya. Ya. iya, Nah, kalau kalender Hijriah tidak demikian. Ya, tapi yang hisab ada tetap. Hisab mengikuti Masehi, ya. Nah, akan tetapi keakuratannya itu jauh lebih akurat apa? Kalender Hijriah melalui Ru'yatul Hilal. Jadi sudah jelas tuh, ya. Dan kalau antum tahu kenapa Nabi pernah menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu adalah taqarabuz zaman, waktu begitu cepat. Ya, ya, waktu begitu cepat. Kenapa? Padahal kalender Masehinya tetap kan, iya, dalam 1 hari kan tetap 24 jam, betul tidak? betul. Betul. Tapi kenapa waktu itu seakan-akan lebih cepat? Apakah itu hanya kiasan atau memang kenyataan? Ternyata para ulama menjelaskan itu adalah sebuah kenyataan. Kalau dihitung oleh perhitungan manusia kan nggak masuk akal. Sehari 24 jam, ya udah itu tetap kan begitu ya. Nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah, betul? Mungkin Iya, betul demikian. nggak Ternyata apa? Hah? Ditelusuri, ya, putus-putus. Iya, iya Ustaz. Nggak full Iya. 24 jam masih berkurang 1 hari. Dalam 1 hari. Ternyata ketika ditelusuri oleh saintis ya, ternyata mereka memahami ada pergerakan anomali ya, bulan ya.
perpindahan hari ya yang ditinjau dari bulan ya. Adanya anomali di mana bulan tersebut ya semakin cepat ya dan semakin menjauh. Apa dampaknya? Kita tahu adanya pasang surut air laut ya, karena disebabkan apa? Gravitasi bulan. Itu Bumi. sampai sedetail itu loh. Para ulama bahkan menjelaskan, menunjukkan bahwa ternyata para saintis ini, orang-orang NASA ini mengetahui dalam sehari itu tidak murni 24 jam. Setiap tahunnya dan setiap bulannya berkurang sepersekian detik ya. Sepersekian apa namanya di bawahnya detik itu saya lupa milidetik ya milisecond ya sepersekian milisekund jadi 23 jam koma sekian sekian sekian, sekian ya hampir 24 jam itu setiap tahun. Coba bayangkan ya apa yang terjadi mungkin perubahan waktu ya. Tapi waktu tetap dibakukan ya segitu aja 24 jam gitu ya, dianggapnya 24 jam. Padahal setiap tahun itu waktu berkurang sepersekian milidetik dengan perubahan anomali bulan. Coba bayangkan. Ya, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Paham tuh, insyaallah. Fahim, insya Allah. Ustadz nanya Insyaallah. lagi nih Ustadz. Boleh, silakan. Anda nanya Nggak terus ini apa-apa. Ustadz. Nggak apa-apa. Kalau ini kan waktu eh, lihat bulan, tapi kalau sholat itu lihat pergerakan bayangan matahari gitu, bagaimana Ustadz ya? Naam. Ya. Salat telah ditetapkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj dan telah ditetapkan pula waktunya. Ada banyak hadis bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih ya bahwasanya ya waktu sholat itu ditinjau dari pergerakan matahari bukan bulan karena bulan hanya berada di malam hari dan beberapa waktu di pagi hari kan begitu ya dari waktu subuh ketika ada cahaya kehitam-hitaman ada cahaya ada garis kehitam-hitaman dan putih dan kemerah-merahan. Nah, itu namanya fajar shadiq. Disitulah waktu subuh. Nah, ini baru kita bahas nih masalah sahur. Ya. Lalu waktu zuhur. Jadi nyambung nih. Ya. Masalah sahur. Jadi ditinjau dari apa pergerakan matahari. Pertanyaannya, yang bergerak matahari apa bulan? Nah, Kalau sekolah itu Ustadz, eh, dua-duanya apa rotasi ya, orbit ya, bumi pada ya. orbitnya mau Bumi orbit ya. yang berotasi ya, betul. Kalau di Heeh, sekolah. di sekolah. Ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, itu apa? Matahari yang berputar, juga bumi. Ya, ya. Hanya Pada saja orbit. perputaran yang berbeda. Nah, ini antum harus pelajari nih. Ya, matahari dia berputar pada tempatnya. Paham ya? Pada orbitnya gitu Ustadz ya. Pada orbit ya, dan orbitnya di tengah. Dia diam. Bukan diam ya Hmm, sebenarnya. Dia berputar gitu ya. Seperti nah, kita main itu ya, main bola basket kita puterin menggunakan tangan atau global iya. gitu ya. Dia diam di tempat ya, tempatnya tetap ya. Hanya saja eh, dia bergerak dengan tempat yang sama. Paham sampai sini? Paham. Nah, berbeda dengan berbeda dengan apa bumi ya. Kalau bumi dia tidak bergerak, tidak berputar, tapi mengorbit ya, tidak berputar dari bentuknya seperti matahari, dia tidak berputar, tapi dia mengorbit. Mengorbit itu dia berkeliling. Keliling. Ah, ya.
Mekanismenya berbeda. Ya, dalam hal ini yang sahih demikian. Ya, hanya adanya siang malam, ya matahari lah Berarti yang bulannya keliling berputar. ya? Ah, Bulannya bumi, bumi, mengorbit ke bumi. bumi ya? Oh iya, Ustaz ya, ya? ya bulannya mengorbit ke bumi, ya buminya mengorbit ke matahari, ya. Tapi matahari dia berputar di tempatnya. Ya. Mustaqarril laha, maknanya adalah berputar. Bisa dipahami insyaallah? Pahim tum insyaallah? Pahim nah insya Allah. Insyaallah. Nah, lanjut ya, boleh ya satu lagi mungkin berbicara tentang sahur. Ya, apa itu sahur? Ada judulnya jelas nih, sahur. Nah, apa Eh, sahur? wah, Hmm? Apa? sahur. Itu apa? Makan Ustaz, makan, makan apa ya? Mm-mm. Makan tapi nggak minum gitu ya. Minum juga. Apa ya? Susah Pak ininya. Nah, Penjelasannya. iya, sahur itu adalah dari kata sahara, adalah waktu di mana kita menjelang subuh. Belum waktu subuh, menjelang subuh. Ya. Apa yang dilakukan dalam syariat adalah ya mengisi perut, mengenyangkan perut, ya, menghilangkan dahaga, ya, sampai waktu yang ditentukan. Hikmahnya apa? Kenapa ada sahur? Karena puasa-puasa orang terdahulu tidak ada sahurnya. Orang Yahudi puasa 24 jam. Orang Nasrani puasa yang dia tidak yang dia sukai. Ya, orang Hindu dan Buddha juga ada puasanya. Ya, sesuatu yang sifatnya disukai itu tidak boleh dimakan. Ya, berarti yang nggak enak menurut kita itu boleh dimakan. Ya, tidak ada waktu yang namanya sahur, mengisi perut dulu, lalu ya melaksanakan puasa. Hanya Islam saja yang ada syariatnya. Ya, ini yang dimaksud. Pahim tuh insya Allah? Pahim nah insya Allah. Insya Allah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan karena ternyata tidak terasa ya waktunya terbatas. Silakan satu pertanyaan lagi sebelum diakhiri. Mungkin mau nanya Ustaz, Boleh, silakan. masuk di bulan Ramadan kan Nah, kita bulan diturunkannya Quran, mungkin pengen lebih banyak baca Quran ya Ustaz. Lebih baik kita kayak hataman atau kita mentadaburi lebih utamanya apa? nah, ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berarti ada keutamaan tuh untuk baca Quran. Mana yang lebih utama? Membaca, menghatamkan Al-Quran, 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat, kurang lebih 132.000 huruf ya di dalam Al-Quran kurang lebihnya. Ya. Atau membaca, mentadaburi, mempelajari, dan mengamalkan. Ya. Meskipun tidak sampai hatam. Gitu ya. Mana yang lebih utama? Begitukah pertanyaannya? Iya betul Ustaz. Iya. Nah, maka yang sahih dalam hal ini yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, yang dikatakan oleh mereka adalah nazalal Qur'an liya'mala bihi. Allah menurunkan Al-Qur'an tujuannya apa? Untuk diamalkan. Coba bayangkan. Al-Qur'an itu dibaca lalu diamalkan. Itu tujuan utamanya, ya. Kan kalau hataman Quran satu hurufnya dapat 10 pahala. Kalau banyak kan mengejar apa? Kuantitas. Ya.
Hadis yang menjelaskan satu hurufnya menjadi 10 kebaikan, itu untuk memotivasi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ya, membaca, mempelajari, dan mengamalkan, ya, agar lebih semangat lagi. Bukan menjadi substansi tujuan utama adalah membaca Al-Quran tanpa mentadaburi dan mempelajari sebab-sebab turunnya, asbabun nuzulnya, lalu mengamalkan ilmunya. Maka yang lebih utama apa? Menjaga kualitas, bukan kuantitas. Tapi kan Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari, Ustaz. Di bulan Ramadan lagi. Ada kan, ya, asar-asar ataupun pendapat-pendapat para ulama, mereka menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, itu mereka yang ketika mereka baca satu ayat, mereka sudah tahu sebab-sebab turunnya apa amalannya, ya, mereka sudah mengetahui. Lalu siapa kita? Ya, lalu siapa kita? Apalagi dengan metode yang saat ini sedang viral, ya. Biasanya ibu-ibu, ya, baca Al-Quran, ada 10 orang, satu juz gitu, ya. Ada 30 orang, satu juz. Ketika orang ke-30 baca satu juz, maka semua dikatakan hatam Quran. Maka ini, ya, sesuatu yang bukan dikatakan menyimpang, tapi keyakinan yang harus diluruskan. Keyakinannya yang harus diluruskan. Kalau lebih utama apa? Diamalkan. Punya ilmu dibaca, diteliti satu ayat demi satu ayat, gitu ya. Tadarus namanya itu, ya, saling belajar, diskusi. Setelah itu baru diamalkan ilmunya, ya. Paham tuh, insyaallah. Fahimna, insya Allah. Pahimna, insyaallah. Ya, baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan nanti. Ya, dipersulit untuk bermaksiat di bulan Ramadan nanti, dan diberikan, ya, keistiqomahan, ya, untuk mempelajari ilmu bahasa Arab ini, menghadiri majelis ilmu meskipun hanya via Zoom, tapi insya Allah bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.